Untuk soal nanti tesnya kemungkinan besar sama dengan yang tahun sebelumnya, karena hanya mengisi SPT tahunan 1771 lampiran 1 seperti yang kemarin kita lakukan. Tapi akan kita bahas lebih detail karena kemarin lampiran satunya lebih simpel ya, karena belum memperhitungkan dari besarnya penyusutan yang lebih dari yang seharusnya, kemudian yang kurang dari yang seharusnya dibandingkan dengan secara akuntansi. Nanti kita lihat seperti apa. Baik, sebelum saya mulai, nanti kalau ada pertanyaan silakan, dan saya memberikan kesempatan sampai dengan nanti hari Minggu. Kalau teman-teman kita mau mengadakan latihan soal, saya dengan terbuka, saya sampaikan waktunya. Terserah waktunya jam berapa, malam, as far as I'm available, saya kasih waktunya. Ya, mau dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu. Ya, kalau bulannya malam, saya nggak apa-apa sampai jam 10 sampai jam 12, oke. Ya. Jadi saya siap karena saya ingin memberikan yang terbaik buat teman-teman sehingga nanti mata kuliahnya bagus. Dan ingat, minta tolong lagi IP-nya tolong perhatikan minimal 3. Whatever caranya adalah 3. Cara yang halal ya, jangan nyontek lah, itu aja kalau itu. Jangan, karena sesuatu yang dimulai dengan cara yang nggak bagus pasti hasilnya nggak bagus, ya itu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya share sekarang untuk yang PP pasal 25. Yang belum sarapan silakan ya, ambil minum silakan, kemudian sambil makanan kecil silakan ya. Free buat saya, nggak masalah kalau seperti itu ya. Yang penting fokus ke dalam apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik teman-teman, kita masuk ke in-depth untuk PPh pasal 25. Landasan hukumnya, saya bilang masih sama, masih yang tahun-tahun lama, 2009 dan tahun 2000. Ya, ada PMK-nya, kemudian turunannya terkait dengan pelaksanaan PMK 208 tahun 2009 adalah keputusan Direktur Jenderal Pajak 537. Ini langsungnya ketika saya di 4 berarti ini, karena tahun 2000. Definisi angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan pada tahun berjalan. Itulah PPh pasal 25. Nah, kemudian fungsi dari atau benefit dari angsuran PPh pasal 25 itu dapat dijadikan kredit pajak terkait dengan kredit pajak atas PPh yang dibayar sendiri atau non-withholding tax-nya. Sehingga angsuran PPh pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang tahunannya. Dan atau yang again pasti akan di dalam SU dalam penghitungan atau dalam outputnya dari pajak yang kurang bayar atau yang lebih bayar. Tadi juga sudah saya sampaikan, yang lebih bayar berarti terkait dengan PPh pasal 29, sementara yang kurang bayar yaitu terkait dengan PPh yang lebih bayar 28, kemudian yang kurang bayar yaitu terkait dengan PPh pasal 29-nya. Bagaimana untuk penghitungannya? Again, dalam menghitung PPh pasal 25, selain kita sudah menggunakan cara rekonsiliasi fiskal yang kemudian kita peroleh penghasilan kena pajak dan kemudian dikalikan dengan tarif pajak, baik itu untuk individu maupun untuk UWP badan. Barulah kemudian kita dapatkan pajak yang terutang dalam tahun berjalan tersebut. Misalkan tahun pajak 2019, pajak terutangnya 19M. Nah, itu yang
harus dimasukkan di dalam SPT tahunannya. Nah, kemudian terkait dengan pajak terutang tersebut, nah, untuk menghitung PPh pasal 25, berarti again dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri, ya. Terdiri dari apa aja? PPh pasal 21, 22, dan 23 bagi WPOP. Untuk WP badan, terdiri dari withholding tax pasal 22 dan pasal 23. Kemudian dikurangi lagi kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24. Ya. Atau kalau yang orang pribadi nanti ada PPh pasal 26. Tapi sangat jarang ya. Dan kemudian diperoleh pajak yang kurang atau lebih dibayar gitu ya. Tapi ini caranya langsung saya ambil dari Bu Dwi Martani juga, ini sama. Setelah kita dengan asumsi bahwa semuanya adalah penghasilan yang teratur sehingga diperoleh pajak yang kurang bayar dan kemudian dibagi dengan 12 gitu ya. Ini simplicity-nya seperti ini. Kita lihat SPT PPh tahun 2013, nggak apa-apa ini WP orang pribadi, tetapi bisa di-apply juga untuk WP badan. Pada tahun 2013, Yudhistira menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terutang sebesar 75 juta. Kemudian pajak penghasilan Yudhistira telah dipotong oleh pemberi kerja, yaitu PPh Dewa 1 25 juta, withholding tax-nya atau dipotong pihak lain untuk PPh pasal 22 dan 23 37.500.000 dan pajak luar negeri yang dapat dikreditkan 2.500.000. Nah, bagaimana menghitung PPh pasal 25-nya? Kita lihat dari contoh di sini jawabannya. PPh yang terutang sesuai dengan soal 75 juta, kemudian kredit pajak dalam kurung 25 juta, dan kredit pajak PPh pasal 22 dan 23 37.500.000, kemudian kredit pajak PPh pasal 24 yaitu 2.500.000. Nah, kemudian seharusnya ditotal kemudian dikurangkan, diperoleh total angsuran selama 2014. Ini sama aja, ini maksudnya bahwa ini kan SPT tahunannya 2013. Jadi angsuran ini akan dipakai sebagai cicilan pajak yang harus dibayar pada tahun 2013 ya. Sini. Ini 2013 diperoleh 10 juta yang kurang bayar di sini atau dianggap sebagai total angsuran PPh pasal 25. Dan kemudian untuk per bulannya. Per bulannya adalah 833.000. Oke. Dari dalam soal kita peroleh berapa besar angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar Yudhistira tiap bulannya, yang A adalah 833.000, sementara yang B ada asumsi yang lain di situ,
Sehingga nanti perhatikan di kapan perusahaan mulai berusaha. Yang B, dengan asumsi bagaimana jika nilai pajak di atas hanya berkaitan dengan penghasilan 6 bulan. Nah, karena terkait dengan penghasilan 6 bulan, sehingga angka 10 juta itu dibagi dengan 6, sehingga diperoleh angka 1,66 atau 1.666.000. Perbedaan yang di atas, kalau yang A itu fully dalam tahun 2013, jadi penghasilan diperoleh dari Januari sampai dengan Desember, sementara yang B penghasilan diperoleh mulai Juli sampai dengan Desember. Untuk accounting-nya, Halo. -12. Ya. Pak Nano. Miliar. Ada yang izin, Pak? Yang angka 375 tersebut berasal dari 4.500.000 dibagi dengan 12 ya. Dan seterusnya sama, tinggal nanti diperhitungkan kredit pajaknya. Angsuran PPh pasal 25 menurut bulan pelaporan SPT, ini asumsi pertama tepat waktu. Nah, Januari bulan pelaporan SPT sesuai angsuran Desember tahun lalu. Saya sampaikan untuk awal tahun. Jadi ini untuk PPh badan ya, PPh badan, karena pelaporan SPT-nya adalah paling telat tanggal 30 April, jadi 4 bulan. Selama-lamanya 4 bulan setelah akhir tahun pajak selesai. Nah, kemudian untuk angsuran bulan Januari, Februari, Maret itu adalah sama dengan angsuran bulan Desember tahun sebelumnya. Nah, kemudian setelah melaporkan SPT, perhitungannya yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh dari SPT tahunan tahun sebelumnya.
secara normal. Dan nanti kalau yang seperti contoh sebelumnya, misalkan 4.500.000 ya dibagi dengan 12. Itu sebagai angsuran yang baru, yang startnya mulai April. Saya akan bahas mengenai yang penghasilan tidak teratur ya. Yang lainnya nggak usah, karena nanti nggak relevan dengan yang sekarang. Nah, kemungkinan besar yang nanti akan keluar ya, terkait dengan ujian nanti, seandainya nanti ada penghasilan dari wajib pajak di mana pengaruhnya penghasilan tidak teratur ini terhadap penghitungan angsuran PPh pasal 25. Definisi penghasilan tidak teratur merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak berkala atau insidental dari kegiatan usaha, pekerjaan, pekerjaan bebas, pekerjaan atau modal, misalkan keuntungan dari pengalian harta. Jadi dalam tahun berjalan, selain dari usaha utamanya, kemudian wajib pajak memperoleh penghasilan yang lainnya. Yang lainnya ini sifatnya insidental, sehingga disebut tidak teratur. Misalkan, kalau contoh di sini adalah karena keuntungan dari pengalian harta, tetapi bukan dari pengalian atas harta yang berupa tanah dan bangunan. Nah, istilahnya penghasilan yang tidak dikenakan final. Kemudian mendapatkan hadiah juga yang tidak dikenakan final, atau penghasilan lain yang sifatnya memang tidak teratur. Nah, kemudian hal tersebut mempengaruhi dalam penghitungan PPh pasal 25. Penghasilan tidak teratur merupakan pengurangan penghasilan yang dijadikan dasar penghitungan PPh yang terutama maksudnya di sini bahwa penghasilan tidak teratur ini akan dikurangkan dari total penghasilan dalam 1 tahun. Sehingga yang akan menjadi dasar penghitungan PPh pasal 25 adalah penghasilan yang berasal dari pendapatan atau revenue yang sifatnya teratur saja. Kaitannya dengan biaya juga sama. Biaya juga tidak akan dimasukkan atas biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang tidak teratur. Contohnya yang di sini, PT Jenggala merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor garment dengan fokus pemasaran B2B atau business to business. Berikut ini merupakan data terkait kontrak yang diterima oleh CV Benggala selama tahun 2012. Nama kontrak: seragam sekolah, rol kain, dan rol benang. Kemudian nilai kontrak dari masing-masing kontrak: untuk seragam sekolah 50M, rol kain 10M, dan rol benangnya 5M. Biaya pelaksanaannya atau biaya untuk memproses dari nilai kontrak tersebut: seragam sekolah memerlukan biaya 12,5M, rol kainnya adalah diperlukan 5M, sementara untuk rol benang hanya memerlukan biaya 2,5M. Informasi lain terkait dengan kewajiban perpajakan dari CV Jenggala adalah withholding tax-nya PPh pasal 22 dipungut oleh BC, berarti ini PPh pasal 22 impor,
Kemudian PPh pasal 23 dipotong oleh pihak lain sebesar 1,25 M, dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sebesar 2 M. Terang berikutnya adalah seluruh kontrak di atas merupakan kontrak berkala, yaitu tahun 2006, kecuali untuk roll benang yang diterima sebagai dampak over demand yang dihadapi oleh perusahaan kompetitor. Nah, yang perlu digarisbawahi ini yang roll benang, sebetulnya ini contoh yang jarang terjadi juga. Tapi kalau perusahaan memang bisa membuktikan bahwa ada penghasilan yang tidak teratur seperti sifatnya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari main bisnisnya adalah terkait dengan konveksi. Nah, sepintas lalu kita lihat bahwa semuanya adalah terkait dengan konveksi. Kalau ini adalah kaitannya dengan bisnis utama perusahaan, karena ini semuanya konveksi, dari seragam sekolah, kemudian roll kain, dan roll benang, ini kan sejenis ya, similar banget. Nah, kondisi ini akan bisa dianggap bahwa semuanya adalah merupakan penghasilan teratur. Nah, tetapi dalam hal-hal tertentu bisa jadi yang pasti adalah nilainya yang tidak besar ya, biasanya seperti itu. Roll benang ini merupakan penghasilan yang tidak teratur. Jadi ini sifatnya incidental karena adanya over demand. Ya mungkin perusahaan kompetitornya lagi bermasalah sehingga nanti ada permintaan yang baru terkait dengan roll benangnya. Dan ini kemungkinan di tahun 2013 belum tentu ada. Nah, karena dianggap dari roll benang ini merupakan penghasilan yang tidak teratur, jadi dalam penghitungan PPh pasal 25, penghasilan dari roll benang dikeluarkan termasuk biaya pelaksanaannya. Kita lihat ya. Total pendapatan. Kita lihat 50 tambah 10 tambah 5 berarti 65 ya. 65 M. Kemudian terdapat penghasilan tidak teratur. Di sini teman-teman. Jumlahnya adalah dari penghasilan tidak teratur, yaitu 5M. Jadi di sini dibuat tanda kurung, ya, dianggap sebagai pengurang dalam rangka penghitungan angsuran PPh pasal 25. Dan kemudian untuk biayanya, jadi biaya 3M di situ, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari pendapatan teratur. Jadi 17,5 M ini untuk menghasilkan penghasilan yang teratur. Sehingga terdapat PHKP atau penghasilan kena pajak sebesar 42,5 M. Dan beban pajak pada tahun 2012 angkanya adalah 10. Ya. Tar 17 kita lihat biaya 3M-nya. Biaya 3M jadi biaya 3M-nya terdiri dari seragam sekolah 12,5 M ditambah roll kain 5 M.
totalnya adalah 17,5. Sementara yang biaya yang terkait dengan roll benang sebesar 2,5 sudah tidak diperhitungkan lagi ya. Sehingga teman-teman di sini merupakan dari biaya untuk seragam sekolah dan roll kain yang 17,5 ini. Sehingga terdapat PHKP 42,5 M. Beban pajak tahun 2012 itu maksudnya adalah angsurannya. Ya, angsuran kemudian ada kredit pajak PPh pasal 22, 23 dan 24. PPh pasal 22 1 M, PPh 23 kredit pajaknya 1,25 M dan PPh pasal 24 sebesar 2 M. Kemudian dikurangkan semuanya dari penghasilan pajak. Dihitung dulu deh. Beban pajak, oke. Dua 500 25. Oke. Halo Pak Nano. Halo, Pak. Ada yang ingin saya sampaikan, Pak? Oke teman-teman, saya ganti ya untuk yang beban pajak tahun 2012 karena itu confusing. Sehingga yang benar adalah pajak terutang tahun 2012 yang diperoleh dari 42,5 dikalikan dengan 25%. Sehingga diperoleh pajak yang terutang tahun 2012 sebesar 10 juta 10 M 625 juta. Nah, kemudian dikurangi dengan kredit pajak 22, 23, 24 sehingga diperoleh ini.
tahun 2013 ya. Setelah kredit pajak diperhitungkan, kemudian kita peroleh pajak yang kurang dibayar tahun 2013. Dan kita anggap semuanya tadi, karena kita sudah keluarkan dari penghasilan yang tidak teratur, sehingga dalam menghitung angsuran PPh pasal 25, yaitu sekarang kita tinggal membagi angka pajak yang kurang dibayar tahun 2013 itu dengan angka 12. Nah, intinya gini, bahwa kalau secara normal, dalam penghitungan pajak yang kurang lebih dibayar, kita gabungkan semuanya ya. Jadi penghasilan yang tidak teratur, kemudian penghasilan teratur, kita gabungkan semuanya, termasuk dengan biaya-biaya semuanya ya. Nah, tetapi tetap nanti kita harus identifikasi mana yang termasuk penghasilan final, kemudian yang BUP. Demikian pula terkait dengan biayanya. Asumsi ini semua adalah terkait dengan penghasilan yang teratur, yaitu penghasilan yang non-final. Kemudian yang tidak teratur pun non-final, dan biayanya juga semuanya adalah sudah dimasukkan di situ terkait dengan penghasilan yang non-final tersebut. Nah, setelah itu kita peroleh ya, kemudian kita melakukan penghasilan kena pajak ya, kena pajak, kemudian dikalikan dengan tarif, diperolehlah jumlah pajak yang terutang. Baru kemudian dikurangi dengan kredit pajak, baik kredit pajak yang dipotong oleh pihak lain maupun jumlah yang dibayarkan sendiri, yaitu PPh pasal 25. Dan kemudian kita peroleh angka pajak yang kurang atau lebih dibayar. Nah, kalau kurang bayar, berarti kita akan terdapat PPh pasal 29. Nah, dalam kaitannya misalkan di situ terdapat penghasilan yang tidak teratur, cara penghitungannya seperti ini. Tapi ini ada beberapa akun yang biasanya tidak dipakai di DJP. Cara penghitungannya yang beban pajak tahun 2012 itu nyaris nggak pernah ada dalam penghitungan menurut yang saya pahami dari ketentuan DJP. Kalaupun mungkin maksudnya sama di situ, tapi cara penghitungannya tolong teman-teman jangan mengikuti yang dari slide itu. Tadi saya ubah, jadi tolong nanti diubah di slide-nya di masing-masing. Beban pajak tahun 2012 yaitu di sini kita ganti dengan pajak yang terutang. Dan baru kemudian dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak pun dihitung secara bertahap, yaitu terkait dengan withholding tax-nya, dan kemudian baru dikurangkan dengan kredit pajak atau angsuran PPh pasal 25 atau yang disebut dengan pajak yang dibayar sendiri. Baru kemudian diperoleh dengan pajak yang kurang atau lebih dibayar. Baik teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Pak. Saya sampaikan yang kira-kira nanti relevan untuk soal ujiannya. Oke, Pak. Kalau nanti ada hal yang tidak pernah saya sampaikan, saya akan berikan dispensasi dari saya sendiri. Jadi jangan khawatir. Kalau misalkan ada hal-hal yang lainnya yang di luar dari yang saya sampaikan di sini. Karena nanti ada penghitungan PPh untuk WP yang terdaftar di Bursa Efek, kemudian WP perbankan gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak Nano. Halo, Pak. Oh, ada yang izin hari ini tidak bisa kuliah secara utuh karena di wilayahnya sedang mati lampu atau lowbat perangkatnya. Oke, no problem. Itu Ya.
Oke, itu aja sih yang Baik mau teman-teman, sampaikan. Terima kasih. ada pertanyaan nggak dari angsuran PPh pasal 25? Kalau tadi intinya saya akan menekankan karena untuk mengantisipasi bahwa nanti ada penghasilan yang tidak teratur. Selebihnya tidak saya sampaikan di sini karena waktunya nggak cukup dan memang belum dibahas lebih detail. Kita masih kaitannya dengan hal-hal yang basic terlebih dahulu. Karena PPh pasal 25 pun banyak aturan yang harus disesuaikan dengan kondisi dari bisnis perusahaan itu sendiri. Ya, dan itu tidak diberikan secara rinci, memang dari RPS-nya seperti itu. Kita lebih baik fokus ke yang lainnya. Paling habis ini saya akan memberikan suatu latihan soal aja. Izin bertanya, Pak. Halo? Izin bertanya, Pak. Adinda, ada pertanyaan? Halo, izin bertanya, Pak. Yogi? Ya, saya anggap berarti udah bisa semua ya. Sorry. Halo teman-teman. Halo. Halo? Halo. Ya, suaranya nggak masuk mulai kapan? Udah lama? Setelah saya ini Pak, setelah saya ngomong sendiri, saya minta maaf, habis itu saya buka mic lagi tidak masuk Pak. Oh my goodness. Oke. Betul. Jadi kami nggak bisa nanya. Oke. Ya. Ini karena saya sambungkan dengan TV di depan saya. Kadang-kadang karena tadi laptopnya kan saya nggak matiin selama 2 hari kan. Jadi tadi sempat hang kan. Saya matikan. Kemudian saya connect dengan TV di depan saya. Kadang-kadang harus aku copot kabelnya ini. Tadi saya lupa copot. Aku pikir udah oke. Oke, teman-teman udah bisa. Tadi suara saya tapi jelas ya, cukup ya? Aman. Baik. Ya udah. Iya, teman-teman, saya ulangi lagi. Untuk yang PPh pasal 25 kita fokus kalau nanti ada penghasilan yang tidak teratur berarti nanti kita keluarkan ya. Kita keluarkan baik penghasilannya maupun biayanya. Kemudian kita hitung ulang. Ya. Kalau nanti di penghasilan yang tidak teratur ini ada PPh yang dipotong lebih lain. Ya, misalkan penghasilan yang tidak teratur atas penyerahan barang atau penjualan kepada bendahara ya, pada lembaga pemerintah, kementerian atau lembaga, dan di situ melekat ada kredit pajaknya, itu termasuk yang dikurangkan. Jadi selain yang dikurangkan, yang dikurangkan ada 3 poin. Pertama adalah dari pendapatannya, kemudian biayanya, dan yang ketiga adalah dalam hubungannya apabila ada kredit pajaknya. Ya. Oke. Tadi saya ambil yang slide dari UI, saya pikir bagus. Jadi memang saya udah dapat, saya nggak review dari awal, mohon maaf di situ. Tapi ternyata apa yang disampaikan di slide-nya di UI itu, terutama kaitannya dengan PPh pasal 25, itu tidak common dipakai di DJP. Ya mungkin antara praktisi sama dengan teoritis berbeda gitu ya. Karena di sana kan lebih ke arah biasanya ke arah teoritis, sehingga mereka punya asumsi tersendiri kalaupun endingnya adalah hasilnya sama. Tetapi dalam kaitannya dengan regulasi atau hal-hal yang gampang dilakukan oleh pemeriksa pajak, oleh saya sendiri dulu sebagai pemeriksa pajak maupun sebagai AR, ya sebagai fiskus lah dulu, kita nggak lakukan cara penghitungan seperti itu. Dari penamaan ininya, penamaan cara penghitungannya aja. Tapi selebihnya konsepnya sama di situ. Ya, intinya sih kalau kita lihat dari contoh yang soal tadi yang dari UI, sama kita keluarkan dari
penghasilannya, kemudian biayanya juga dikeluarkan. Nanti tambahannya seandainya ada PPh yang dipotong oleh pihak lain, itu pun juga kita keluarkan. Nah, misalkan kalau semuanya penghasilannya adalah penghasilan yang teratur, ya udah semuanya kita tinggal kurangi dengan kredit pajak, dan nanti pajak yang terutang itu, yang kurang dibayar, dari pajak yang terutang, kemudian dikurangi dengan kredit pajak, diperolehlah pajak yang kurang atau lebih dibayar. Anggaplah terdapat pajak yang kurang dibayar. Kalau untuk menghitung PPh pasal 25-nya tinggal dibagi dengan 12. Itu yang secara normalnya. Kalau ada yang tidak teratur, caranya yang tadi itu. Pendapatan, biaya, kredit pajak yang kaitannya dengan penghasilan yang tidak teratur dikeluarkan. Kemudian dihitung lagi PPh ya, PPh-nya, PPh pasal 20, PPh yang terutang ya, baru dikurangi dengan kredit pajaknya, dan nanti terdapat PPh pasal 29 yang baru. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan. Dari Jose juga boleh. Gimana Jos? Maaf Pak, sepertinya Atsila bertanya di chat Pak. Oke. Dari Atsila, untuk perhitungan angsuran PPh 25 untuk UAS ini menggunakan 22% sesuai aturan Perpus 1 tahun 2020, ataukah masih menggunakan tarif 25%? Ya. Baik, kalau sudah merujuk kepada tahun pajak tertentu ya, karena di Perpu juga sudah dikeluarkan, yaitu Perpu 1 tahun 2020 yang mengatur perubahan tarif pajak dari tahun pajak 2020 dan setelahnya. Detailnya seperti ini, yaitu terdapat perubahan dari tarif sebesar 25%, kemudian berubah menjadi 22% untuk tahun pajak tahun 2020 dan 2021. Dan untuk tahun pajak 2022 ke atas, tarif pajaknya adalah 20%. Jadi nanti kalau dalam soal, misalkan tahun pajaknya adalah tahun 2020, teman-teman minta tolong menggunakan tarif yang baru, karena saya sudah berkali-kali menyampaikannya. Ya, jadi yang dipakai adalah tarif pajak yang baru. Tapi kalau tahun pajak 2019 dan ke bawahnya, yang dipakai adalah tarif pajak yang lama untuk PPh badan sebesar 25%. Kemudian nanti dilihat lagi apabila omsetnya adalah sampai dengan 50M. Sampai dengan 50M, kemudian dihitung ulang mengenai berapa besarnya pajak yang terutang ya teman-teman ya. Apakah saya sudah menyampaikan terkait dengan fasilitas PPh pasal 31E? Saya lupa di kelas ini. Ya udah. Nah, itu ya. Nanti tolong diperhatikan di situ perbedaannya. Selebihnya sih sama aja. Ya. Nanti lihat dulu untuk berapa omsetnya dalam 1 tahun. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Suara Yes. saya masuk nggak, Pak? Ya, jadi saya, Dinda mau bertanya, kalau misal suatu perusahaan itu tahun bukunya nggak sesuai kayak tahun pajak dari Januari, Pak. Misal tahun bukunya tuh dari bulan Maret dari bulan April sampai bulan Maret gitu ya, Pak.
Nah, itu penghitungan angsuran pasal 25-nya itu gimana ya, Pak? Iya, Mbak. Karena tahun pajaknya beda, itu pun juga nanti akan disesuaikan dengan tahun pajaknya sendiri, Mbak. Jadi kalau yang normal adalah tahun pajaknya Januari sampai dengan Desember kan gitu. Nah, di dalam ketentuan penyampaian SPT tahunan, selambat-lambatnya adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Nah, yang dipakai oleh DJB adalah tahun pajak sesuai dengan apa yang dipakai dalam tahun bukunya wajib pajak. Jadi tidak ada masalah dalam penghitungan PPh pasal 25-nya. Ya, paham teman-teman maksud saya? Nah, nanti tinggal diijaz saja. Kalau normalnya Januari sampai dengan Desember, ya berarti yang akan menjadi angsuran barunya adalah nanti mulai bulan April. Tuh. Jadi sampai dengan untuk angsuran bulan Januari, Februari, Maret yang tahun berikutnya itu adalah berdasarkan angsuran bulan Desember tahun sebelumnya. Sama juga kalau misalkan nanti tahun bukunya adalah April sampai dengan Maret. Ya, April sampai dengan Maret berarti akhir tahun bukunya kan Maret gitu ya. Akhir tahun bukunya Maret. Nah, untuk bulan April, Mei, Juni itu angsurannya sama dengan bulan Maret. Dan kemudian bulan Julinya baru berubah. Seperti itu, tinggal dijaz saja, digeser. Hitungnya patokannya 12 bulan. Untuk yang berbeda dengan tahun kalender, ya disesuaikan aja. Kalau nanti misalkan tahun pajaknya adalah April sampai dengan Maret, ya nanti dijaz saja. Yang penting patokannya 12 bulan. Jadi tidak ada masalah dalam penghitungan PPh pasal 25. Ada lagi pertanyaannya? Baik, terima kasih. Oke. Pak, izin bertanya lagi. Silakan. Saya Atsila, Pak. Kalau misalkan tahun 2020 ini kan kayaknya ada perpanjangan penyampaian SPT ya, Pak. Nah, itu pengaruhnya gimana, Pak? Terima kasih. Perpanjangan penyampaian SPT. Ya, nanti di-adjust. Kalau nggak salah perpanjangannya cuma 1 bulan ya? Halo? Iya, Pak, sampai 30 April 2020. Itu untuk yang WP orang pribadi. Untuk WP badannya sih karena memang penyampaiannya adalah selama-lamanya 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kalau 4 bulan setelah akhir tahun pajak, April berarti, Pak? Iya, kalau itu berarti normal. Perpanjangannya untuk WP badan kalau nggak salah Mei deh. Yang di slide apa? Yang PPT PDF yang dikirim Bapaknya yang terkait peraturan DJP itu dia pengetahuan perpanjangan penyampaian SPT-nya itu sampai 30 April 2020. Terus SPT tahunannya baru disampaikan 30 Juni gitu, Pak. Oke, sebentar, Mbak.
Wajib pajak yang menggunakan norma itu ya, tetapi nilainya di atas 4,8. Masih kan nggak? Saya agak ragu-ragu di situ. Nah, dulu ya Mbak Sila ya. Ini saya yang salah, tapi kayaknya sih enggak sih. Nah, ini coba. Dia web banyak. Baik, teman-teman bisa lihat di monitornya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang tadi pendapatan bruto tahun 2011. Ini untuk menghitungnya kan pakai norma ya. Norma dia berapa tadi? 30%-nya. Nah, perusahaan merupakan pelaku bisnis yang diizinkan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto senilai 30%. Kalau kita lihat di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 17 tahun 2015 bahwa wajib pajak yang diizinkan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah template-nya kepada WP orang pribadi. Ya kan? Di mana di pasal 1 disebutkan, yang dulu pernah kita bahas, di pasal 1 disebutkan omsetnya WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun sebesar 4,8 atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, berarti yang diperkenankan untuk WP orang pribadi ketika akan menggunakan norma adalah WP yang omsetnya kurang dari 4,8. Di pasal 1 ayat 2-nya, WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8. Nah, di dalam soal ini yang teman-teman bisa lihat, CV merupakan WP badan. Nah, template-nya udah nggak boleh. Template-nya adalah tidak boleh menggunakan norma penghitungan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari omsetnya lebih parah lagi karena omsetnya di sini 60 M ya, 60 di tahun 2011, kemudian di tahun 2012 omsetnya naik 12,5% menjadi 67,5. Nah ini nggak usah dipakai deh, ya teman-teman ya. Ada beberapa mistik. Nah, tolong di-disregard dari slide ini karena ternyata banyak yang pakai. Tidak hanya saya juga ini
terjebak. Takutnya yang lain nanti ada yang salah. Ini ya pelajaran buat saya juga sih, bahwa harus dicek kembali. Dan teman-teman juga sama nanti kalau misalkan ambil dari tempat lain, tolong dicek. Saya pikir karena dari yang buat UI ini sama aja, kalau teman-teman mau lihat di ini dimodifikasi, tapi dia tidak melihat dari sumbernya, dia nggak nah dia nggak bilang dia sumbernya dari mana, tetapi saya tahu sumbernya dari UI, dari Bu Dwi Martani. Oke, whatever, tadi saya hanya meluruskan aja, karena tadi saya menggunakan slide ini, ternyata ada beberapa yang salah. Khawatirnya saya yang salah dalam menghitung penghasilan itunya, tapi salah, karena saya ada keraguan, kemudian saya cek kembali di ketentuan per 17 tahun 2015, ternyata ada yang salah untuk penghitungan dari pajak yang terutangnya, karena bentuknya tadi adalah WP badan tabelnya adalah pembukuan, jadi apapun nggak boleh menggunakan norma, kecuali kalau wajib pajak tidak bisa menyampaikan pembukuannya, terjadi kebakaran atau hal-hal lain yang sifatnya force majeure gitu ya, nanti akan dihitung penghasilannya, tapi secara normal nggak boleh. Kemudian omsetnya harus kurang dari 4,8, karena orang pribadi kalau omsetnya sudah 4,8 atau lebih, jadi 4,8 dan seterusnya ke atas, wajib menggunakan pembukuan. Oke, tadi pertanyaan ke Mbak Asila ya, aku lihat di slide-nya Mbak, sebentar aku miss slide-nya, cari dulu. Ada soal yang sudah saya sampaikan teman-teman ya, nanti tolong dibahas, kemudian kalau kita perlu ketemu tinggal nanti sampaikan ke saya, kita bahas bareng-bareng aja. Ada 2 soal, yang satunya untuk menghitung berapa pajak yang kurang dibayar, satu lagi adalah kaitannya dengan rekonsiliasi fiskal. Mbak Sila tadi soal nomor berapa, Mbak? Slide nomor berapa? Halo? Halo? Iya, Pak. Halo, ya, Pak. Tadi minta tolong Mbak Sila, suruh minta tolong diulang Mbak pertanyaannya, Mbak. Yang terkait itu, Pak, penambahan masa penyampaian SPT di lampiran A, lampiran A3. Di lampiran A3. Di halaman berapa, Mbak? Sebentar, Pak, saya cek lagi. Ini halaman 11, Pak. Oke. Ya. WP umum menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT adalah tanggal 30 April. Nah, jadi dalam hal SPT tahunan, wajib pajak memang berkewajiban menyampaikan SPT tahunannya untuk WP badan paling lambat 4 bulan kemudian selambat-lambatnya. Yaitu berarti adalah tanggal 30 April tahun 2020. Ya, kalau tahun pajaknya adalah tahun pajak 2019. Kemudian SPT tahunan tahun 2019 disampaikan tanggal 30
Juni karena perpanjangan. Kita lihat dari angsurannya. Masa pajak Desember tahun 2019 sebesar 50 juta. Kemudian Januari sampai Maret sebesar 50, yaitu di sini ada keterangannya sama dengan besarnya angsuran pajak terakhir tahun pajak yang lalu, bagaimana yang tadi saya sampaikan. Dan kemudian untuk angsuran PPh pasal 25 sesuai dengan penghitungan perpanjangan pemberitahuan SPT. Nah, maksudnya dalam hal ini wajib pajak kalaupun belum menyampaikan SPT tahunan secara fix. Nah, ini jangan sehingga ada yang namanya laporan keuangan sementara. Nah, berdasarkan laporan keuangan sementara ini, kemudian SPT jangan. Di dalam SPT perpanjangan ini terdapatlah berdasarkan dari laporan keuangannya, kemudian rekonsiliasinya, diperoleh pajak yang terutang, ada kredit pajaknya, nanti ada PPh pasal 29, anggaplah semuanya merupakan penghasilan yang teratur, sehingga tinggal dibagi dengan 12. Nah, 12-nya ini diperoleh angka 67083. Ini asumsi aja ya, Mbak ya. Jadi, berdasarkan angka ini adalah diperoleh dari laporan keuangan sementara. Nah, kemudian SPT tahunan pajak, SPT tahunan PPh tahun 2019 disampaikan 30 Juni. Kemudian April sampai dengan Desember tahun 2020. Nah, kita lihat keterangannya di sini. Untuk masa April tahun 2020, Mei 2020 telah disetorkan PPh pasal 25 masing-masing 67, berarti masih harus dilunasi dengan pembayaran 32. Oke, jadi gini. Untuk tahun pajak 2019, ya kan? Jadi dalam penghitungan PPh pasal 25-nya yang masa Januari, kemudian Februari dan Maret berdasarkan, ini memang ketentuannya menyatakan bahwa angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan angsuran PPh pasal 25 masa pajak terakhir Desember tahun lalu. Nah, jadi di tahun 2020 dari Januari sampai dengan Maret SPT atau PPh pasal 25-nya sebesar 50 juta. Nah, kemudian bagaimana menghitung angsuran mulai bulan April sampai dengan Desember tahun 2020. Nah, karena dari angsuran ini akan dipakai sebagai kredit pajak di tahun 2020, sehingga penerapan tarifnya adalah sudah menggunakan tarif pajak yang baru khusus dalam menghitung PPh pasal 25-nya. Jadi dalam SPT tahunan tahun pajak 2019 tetap kita menggunakan basis tarif pajak 25%. Nah, kalau kita menggunakan cara normal, ya kan, jadi penghitungannya adalah PPh pasal 29 tinggal dibagi dengan 12 berdasarkan tarif 25%. Dengan asumsi tidak ada perubahan tarif pajak. Nah, ketika di tahun 2020, yaitu di Perpu 1 tahun 2020, bahwa terdapat pengurangan tarif PPh badan.
Jadi hanya PPh badan yang dikurangkan, untuk WPOP sama aja. Tidak ada perubahan. Nah, ketika di tahun 2020 ada perubahan tarif, teman-teman harus menghitung ulang untuk PPh pasal 29-nya ya. Jadi PPh terutangnya dihitung menggunakan tarif pajak yang baru, itu 22%. Dan kredit pajaknya sama aja, nggak ada yang berubah karena tidak ada perubahan di kredit pajak. Dan kemudian setelah dikurangi dengan kredit pajak, diperoleh pajak yang kurang dibayar. Nah, pajak yang kurang dibayar ini, karena kita sudah menghitung dengan tarif 22%, sehingga langsung dibagi dengan 12. Seperti cara menghitungnya. Nah, kenapa di sini ada perbedaan di April, Mei, kemudian Desember? Nah, karena untuk yang April, Mei ini, yaitu menggunakan dasar laporan keuangan sementara. Karena wajib pajak di sini dalam penyusun laporan keuangan belum selesai, sehingga belum bisa menyampaikan SPT secara fiksnya. Sehingga yang dipakai adalah laporan keuangan sementara. Nah, dari penghitungan laporan keuangan sementara itu diperoleh penghasilan kena pajak dan PPh pasal 25 sebagai contoh yang di sini misalkan. Sehingga angsurannya adalah 67. Tapi dengan menggunakan tarif pajak yang baru juga ya, teman-teman ya. Kemudian yang 100 ini setelah laporan keuangan selesai dan kemudian wajib pajak akan menghitung PPh yang terutang, ya, PPh yang terutang, kemudian dikurangi dengan kredit pajak, ya, PPh pajak terutangnya dengan menggunakan tarif pajak yang baru, dikurangi dengan kredit pajak, diperoleh PPh pasal 29. Yang 100 ini merupakan angsuran yang seharusnya dimulai dari April tahun 2020 yang nanti akan berlaku sampai dengan Maret tahun 2021. Kekurangan ini akan diterbitkan STP. Jadi angsuran yang di bawah itu terdapat kekurangan angsuran. Jadi di kesimpulan yang ada tanda seru di situ yang warna kuning untuk masa April tahun 2020 dan Mei 2020 telah distorkan PPh pasal 25-nya masing-masing sebesar 67.083.000. Berarti masih dilunasi kekurangan pembayarannya. Sehingga yang 67 itu kemudian harus dibayarkan kekurangannya, termasuk ada STP-nya. Jadi sanksi administrasi karena pembayarannya tidak sebesar 100 juta mulai masa April tahun 2020. Kira-kira seperti itu Mbak penjelasannya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi penghitungannya untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25 berdasarkan tarif pajak yang baru ketika tahun pajaknya atau untuk angsuran tahun 2020. Ya, kalaupun secara normal akan dasar penghitungan berapa pajak yang kurang dibayar tahun sebelumnya. Tapi karena ada perubahan tarif di tahun 2020 sehingga dihitung ulang. Teman-teman, bagaimana? Cukup jelas. Gimana Mbak Sila? Jelas Pak. Terus kalau misalkan pajak yang udah kita bayar kan yang April sampai dengan Mei itu 115 juta. Ternyata harusnya berdasarkan tarif pajak yang 22% itu kita cuma bayar 100. Berarti nanti akan ada pengembalian pajak gitu Pak? Iya, nanti boleh dikompensasi Mbak. Kompensasi. Iya baik Pak, terima kasih. Iya, boleh. Baik, iya. Ada lagi pertanyaannya? Dikompensasi dengan cara dipindah bukukan ya Mbak ya nanti. Kalau mau tetap juga masih bisa dipakai sebagai kredit pajak, nggak masalah juga. Tergantung
tergantung DPP. Di situ ada dua opsi, misalkan dari April sudah dibayar 115 juta. Karena angsurannya yang benar adalah 100 juta, wajib pajak boleh membetulkan, boleh tidak. Tapi kalau mau membetulkan, kemudian angsuran PPh pasal 25-nya, ya kemudian nanti dikurangi 15 juta, berarti selama 2 bulan ya, April, Mei, 2 bulan, nanti yang 15 dan 15 juta itu, totalnya 30 juta, boleh dilakukan pemindah bukuan untuk misalkan pembayaran PPh pasal 21 atau PPh pasal 25 masa berikutnya, nggak masalah. Ya, atau untuk jenis pajak yang lain juga nggak masalah, untuk PPN juga oke. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman? Masih ada lagi? Yang tolong diperhatikan adalah terkait dengan rekonsiliasi ya. Saya yakin untuk PPh pasal 25 nggak susah, apalagi kalau semuanya adalah penghasilan yang teratur. Tapi kalau ada penghasilan yang tidak teratur, berarti caranya yang tadi dihitung ulang PPh pasal 29-nya. Untuk memperoleh penghitungan ulang PPh pasal 29 berarti kita harus memperoleh pajak terutang yang baru tanpa melibatkan penghasilan yang tidak teratur, dia tidak teratur, dan kredit pajak yang ada hubungannya dengan penghasilan yang tidak teratur. Kita lihat soal pelatihan awal penghitungan PPh badan. PT patah tumbuh hilang berganti. Sepeda motor, tahun pajak ini tahun pajak 2019. Penjualan sepeda motor 40,78 M. Returnnya 50, potongan penjualannya 20, HPP-nya 30, beban administrasinya dan beban penjualan sepeda motor 10. Oke. Laba ini ya. Ini udah. Penghasilan netonya dari penjualan sepeda motor. Kemudian penghasilan dari jasa servis sebesar 8 M. Terdapat biaya-biaya. Terdapat biaya sebesar 1 M, ya pokok terkait dengan jasa, dan beban administrasi serta beban iklan jasa servis sebesar 100. Sehingga diperoleh penghasilan neto dari penghasilan jasa servis sebesar 6,9. Yang ketiga, penghasilan sewa ruangan dari pameran. Dia terkait sewa ruangan dari pameran adalah 10, sehingga terdapat penghasilan neto dari sewa ruangan sebesar 110. Nah, teman-teman, yang penghasilan sewa ruangan termasuk final apa tidak? Final, Pak. Ya. Oke. Masih terkait dengan tanah dan bangunan ya. Penghasilan deposito, ya, penghasilan deposito 50 juta, kemudian dividen dengan kepemilikan pas banget nih, 25%. Kalau kepemilikannya 25% termasuk BOP atau non final? Bukan objek pajak, Pak. Jangan ketukar ya, untuk yang non finalnya kurang dari 25%, tapi BOP-nya startnya dari 25%. Kemudian ada pembagian dividen, juga bukan merupakan biaya, even in accounting juga sama. Keuntungan dari usaha di Kamboja, 500 juta. Penghasilan sewa kompresor tidak teratur, sebesar 20 juta. Informasi yang lainnya, terdapat sisa kompensasi tahun 2013. Nah, tolong perhatikan, sudah 5 tahun apa tidak?
tahun pajak yang sekarang berapa yang kita pakai? Kompensasinya masih bisa dipakai apa tidak? Masih bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Maaf. Kalau 2014? Masih bisa, Pak. Ini Ya, tahun bisa, terakhir, Pak. Bisa kompensasi kerugian. Nggak bisa, Pak. Oke, ya bisa. Ya. Masih bisa, Pak. Iya sih, betul. Masih bisa. Nah, tahun 2019 adalah tahun terakhirnya. Kalaupun sebetulnya ini bahasanya masih agak ambigu juga. Terdapat sisa kompensasi kerugian tahun 2012 yang berasal dari kerugian tahun 2010. Salah apa tidak kalau saya bilang seperti itu? Gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Nah, terdapat sisa kompensasi kerugian dari tahun 2013 yang berasal dari kerugian tahun 2010. Nggak salah sih, Pak. Tapi udah nggak bisa dipakai. Iya. Kalau saya bilang di tahun 2014 terdapat sisa kompensasi kerugian di tahun 2014 berasal dari kerugian yang terjadi tahun 2012. Nggak bisa dipakai juga, Pak. Iya, jadi nanti tolong teman-teman perhatiin ya. Ini kebetulan maksudnya ini sebetulnya bahwa ini kerugian yang terjadi di tahun 2013. Ya, tapi kalau kita bicara sisa kompensasi kerugian, dalam arti hal ini bisa atau masih ambigu karena hal tersebut merupakan katakanlah berasal dari kerugian yang tahun 2010. Nah, oke lah, nanti tolong perhatiin nanti barangkali soalnya akan mengecoh teman-teman kan. Bisa kompensasi kerugian dari kerugian tahun berapa? Itu yang saya maksudkan. Maaf, Pak, mau bertanya. Kalau misalnya, Pak, terdapat sisa kompensasinya ini bukan di 2013, Pak, tapi di 2014 dan 2015. Nah, misalnya dia nih di tahun 2019 ada labanya misalnya 6 miliar, Pak. Nah, dia hanya boleh mengcover yang 2014 saja atau boleh dua-duanya, Pak? 2014 dan 2015, Pak? Boleh dua-duanya. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang tadi saya maksudkan adalah tolong perhatikan dari kerugian tahun kapan gitu ya. Kalau kerugiannya adalah misalkan tadi sisa kompensasi kerugian yang berasal dari kerugian tahun 2010 kan sama sekali nggak boleh. Tapi kalau yang 2014 sama juga. Misalkan sisa kompensasi kerugian dari kerugian yang terjadi tahun 2012 nggak boleh juga kan gitu. Kalau nanti kata-kata seperti ini ya udah ini maksudnya adalah kerugian yang terjadi tahun 2013 atau 2015. Tapi kalau ada kata-katanya lebih lengkap lagi, nanti tolong perhatiin teman-teman, yang jadi kata kuncinya adalah kapan tahun kerugian itu terjadi. Ya, startnya mulai kapan. Baru nanti akan berpengaruh di kompensasi kerugiannya. Keuntungan dari Kamboja dipotong pajak sebesar 60 juta. Bunyi P3B antara Indonesia dan Kamboja adalah yaitu Kamboja hanya berhak memajaki sebesar 10%. Nah, ini bagaimana kalau hal ini terjadi? Dicari, Pak, yang paling kecil di antara potongan di Kamboja dengan P3B, Pak. Ya, kalaupun sebetulnya secara normal, kalau tidak ada P3B, negara yang lain juga akan menerapkan tarif yang sama, yaitu sebesar 20%. Ya, jadi yang kita pakai adalah berdasarkan tax treaty. Kalau tidak ada tax treaty, yaitu perjanjian penghindaran pajak-pajak berganda antara Indonesia dengan negara lain, yang dipakai adalah 20%. Tetapi seandainya ada tax treaty, maka yang dipakai adalah tax rate berdasarkan yang ada di dalam tax treaty.
Perusahaan telah dipotong pajak sebagai berikut, yaitu sebentar, saya tak masukin data dulu ya, absensi ya. Absensi dulu. Kurang 2 menit. Oke, dan untuk withholding tax-nya, saya memberikan jasa servis. Oke. Kemudian saat menjual ke bendaharawan pemerintah, saat menyewakan ruangan, dan dari deposito. Nah, dari yang telah dipotong ini, saya minta tolong teman-teman dikomentari mana yang akan menjadi kredit pajak untuk penghitungan pajak yang kurang dibayar atau PPh pasal 29-nya. Oke, baik, bagus, berarti teman-teman udah paham. Karena yang saat menyewakan ruangan itu merupakan PPh final, kemudian yang deposito pun juga merupakan PPh final. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai kredit pajak. Perusahaan memotong dan menyetor pajak berikut. PPh pasal 25-nya, berarti ini angsuran PPh 1,5. Perusahaan memotong dan menyetor atas pengeluaran iklan, pengeluaran sewa tempat, pembayaran gaji. Ini sebagai kredit pajak bukan? Yang atas pengeluaran biaya iklan, pengeluaran sewa tempat. Iya, Pak. Kredit pajak boleh sebagai kredit pajak untuk kita atau buat orang lain? Orang lain, Pak. Ya, Kita, Pak. orang lain atau kita? Ini kita. Karena ini orang lain, Pak, maksud saya, Pak. Teman-teman, ini karena kaitannya dengan PPh orang lain yang dipotong kita, sehingga bukan hak dari kita, tetapi kredit pajak ini adalah yang boleh mengkreditkan pihak yang dipotong, kecuali yang 25 ya. Kalau 25 memang kita yang bayar sendiri. Dari beban administrasi terdapat pengeluaran untuk kepentingan pribadi direktur sebesar 20 juta. Ini boleh dikurangkan apa tidak? Tidak, Pak. Oke. Nggak ada yang susah sih kalau ini ya. Baik, teman-teman punya soal yang tahun 2018, 2017? Pak, maaf, Pak, saya mau tanya bentar, Pak. Boleh, silakan.
yang tadi itu loh Pak, yang 60 juta tadi kan Bapak bilang kalau misalnya yang keuntungan di Kamboja sudah dipotong 60 juta. Terus ada presentase kalau misalnya dia tidak ada 60 juta itu 20%. Maksudnya tuh berarti kalau misalnya di Kamboja itu kita nggak tahu udah dipotong berapa dan tidak ada P3B-nya, dianggapnya persentase yang dipotong itu untuk pajak luar negerinya 20% gitu ya Pak? Oke, jadi kalau misalkan tidak ada keterangan ini ya? Iya Pak. Iya, kalau tidak ada keterangan ini, enggak sih, nanti jadi lihat pertama kita akan melihat bahwa yang benar-benar dipotong di sana berapa, gitu ya. Kalau tarif pajaknya di sana 30%, ya kita akan lihat 30%, tapi nanti kita akan memperhitungkan berapa dari P3B-nya ya. Kalau nggak ada P3B, seharusnya adalah yang dipakai adalah 20%. Maksudnya seharusnya seperti itu ya. 20%-nya itu untuk compare sama yang dipotong 30% di luar negeri itu ya Pak? Ya, tapi kalau tidak ada keterangannya, misalnya nggak ada keterangannya, berarti yang dipakai adalah tax rate yang di sana aja. Ya, biar nggak bingung. Tapi kalau nanti ada keterangan P3B, berarti nanti lihat berdasarkan P3B. Maksudnya kalau dia ada P3B tapi tidak ada persentasenya, itu dianggap 20% gitu ya Pak? Iya, nanti kalau ada keterangan seperti itu ya. Tapi kalau nggak ada keterangannya, yang dipakai adalah berdasarkan tax rate yang ada di sana. Misalkan 40%, ya udah biar aja di sana 40%. Misalkan di Kamboja bilang 50%, ya no problem, udah biarin aja di sana. Atau menyebutkan sebesar 50%. Tetapi kita akan lihat bagaimana nanti berapa maksimum kredit pajak yang boleh dikreditkan. Oh ya, baik Pak, paham. Sip. Oke. Terima kasih Pak. Ada yang lain lagi? Oke, lengkap semua ya. Tadi saya udah absen dari teman-teman semuanya. Ada yang punya soal tahun sebelumnya? Saya sih ada. Tahun 2018, 2017. Udah lihat yang soal tahun sebelumnya 2019 kan udah kita bahas. 2018 belum. 2017 juga belum. Oke. Baik, nanti kalau ada request dari teman-teman ya, Mas Satria tolong dikoordinir. Seandainya dia ada request dari teman-teman, silakan aja ya. Nanti saya adjust. Ya. Nggak masalah, nanti sekali, 2 kali, 3 kali. Pokoknya sampai dengan kita pertemuan terakhir. Teman-teman udah siap? Pak. Ya. Baik Pak. Oh iya, mau dibarengkan dengan kelas sebelah atau gimana Pak? Iyalah sekalian, biar efisien. Oke. Yang mau ikut aja, tidak ada kewajiban dari teman-teman untuk ikut, tapi kalau mau ikut disarankan aja sekalian belajar. Ya. Baik Pak, nanti saya dan Anda akan menguruskan. Oke. Kita udah ketemu selama 1 semester ya. Senang sekali bisa ketemu teman-teman semuanya. Masih muda-muda, masih panjang masa depannya, luar biasa. Jadi tolong manfaatkan lagi waktunya, effortnya, sekalian semuanya. Dan again, hanya teman-teman sendiri yang bisa menentukan risetnya sendiri. Banyak sekali nanti di kantor yang sudah ambil S2, ya S1 mah udah biasa aja. Kalau S1 nggak ambil, nggak tahu harus bilang apa. Karena S2 itu udah biasa ya. Jadi angkatan saya itu udah more than 60% udah berambil S2 gitu. Kalau mau beda pasti harus ambil S3. Seperti itu, karena S3 itu di samping biaya mahal, syaratnya susah. Karena udah ambil S3, teman-teman IP-nya harus 3,7 di S2-nya. Gitu. Jadi tolong persiapan. Tapi kalau mau ambil S2, S1-nya harus
D4-nya harus di D4 atau D3-nya, sorry D4-nya atau average nanti di GPA-nya baik tingkat 1 sampai dengan tingkat terakhirnya, baik itu nanti ambil D4 maupun di sarjana, teman-teman juga harus minimal 3. Karena kalau Anda tidak dapat P3, kesempatan beasiswanya udah close. Sayang banget nanti. Karena nggak mungkin dia sendiri kalau keluar negeri. Apalagi seorang PNS kan kita. Kecuali resign dari DJP, resign dari pemerintah sih bisa aja. Tapi normalnya yang opportunity besar ya beasiswa. Jadi tolong manfaatkan. Karena saya pengalaman tidak banyak dosen yang memberikan suatu bagaimana ke depannya gitu. Pengalaman ya, termasuk saya konfirmasi ke anak saya paling 2, nggak sampai 2 atau 3 maksimum. Dia bilang cuma 2 yang memberikan suatu view ke depannya seperti apa. Jadi karena kalau saya dulu mendapatkan informasi yang seperti ini, saya mungkin udah berubah lagi nasib saya kan gitu. Udah jadi dirjen barangkali kan gitu. Ya itulah, karena masing-masing orang kan punya ini sendiri, keberuntungan masing-masing. Jadi teman-teman sangat beruntung sudah mempunyai view dari awal harus apa, seperti apa stepnya, termasuk adalah you have to be very good in English ya, in term of listening, speaking, reading, and writing. You have to be awesome di situ, karena banyak kendala yang akhirnya bisa melanjutkan dapat beasiswa karena apa? Bahasa Inggrisnya nggak bagus. Jadi itu 2 kuncinya, IP-nya 3 dan bahasa Inggrisnya harus bagus. Dan bahasa Inggris tidak Anda bisa kuasai dengan waktu cepat. Itu harus dikuasai dengan little by little. Ya, mau kursus mau langsung 3 bulan menguasai impossible juga. Harus pelan-pelan dan harus praktek aja. Sukanya di bahasa Inggris ikut, yang di bahasa Inggris gitu ya. Kemudian yang online juga banyak ya, yang bisa Anda lakukan pelan-pelan. Dari buku bahasa Inggris yang Anda punya itu adalah kunci. Tapi dulu nggak ada yang ngasih tahu how we can use the book to master English itu. Sayang banget gitu. Nggak ada, bener. Demi Tuhan nggak ada itu. Yang ngasih tahu seperti itu. Dosen yang ngajar, udah. Selebihnya udah. Baik teman-teman, sudah 6 bulan kita ketemu. Saya yakin saya banyak kekurangan juga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal lain yang kurang berkenan di hati adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Yang pasti tidak ada maksud, saya hanya ingin bahwa semuanya sukses, baik di dunia maupun di akhiratnya. Ya, suksesnya bukan sukses biasa-biasa aja, tapi saya ingin adik-adik itu nanti menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan kenapa seperti itu? Karena semuanya bisa. Itu, tinggal kita. Itu, semuanya punya potensi. Apalagi kalau saya bilang, karena saya dari STAN, saya tahu saya dan teman-teman saya, dan saya tahu adik-adik seberapa kemampuannya. Saya ngajar D3, saya ngajar D4, jadi udahlah, saya udah tahu banget kesempatannya luar biasa, pintarnya juga luar biasa. Tinggal Anda sendiri yang harus memanfaatkannya. Thank you for your attention. Selamat mengikuti ujian. Tolong perhatikan subjek yang lainnya, maksud saya mata pelajaran yang lainnya, sehingga semuanya mendapatkan nilai yang bagus. IP di atas 3 semuanya. Thank you, sampai ketemu lagi. Tinggal let me know if you need more help. I'll be ready to help you until the day of the test. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya Allah. Iya, Pak. Terima kasih semuanya. Lah, nggak jadi foto, tah. Iya, aku juga lupa ngomong. Ya udah gini aja, kalau kelas tambahannya udah ketok palu, kita hadir kita kobar kayak mana? Oke, setuju. Jadi pas kelas tambahan nanti maka kita cincai dulu sama kelas tetangga. Oke, ya udah ya deh, aku mau bobo. Dadah. Yaudah, ingat ya.